Pertama gini Pak, ayat yang berbicara tentang menutup jilbab itu memang perintahnya menggunakan amr. Dalam kaidah ilmu usul fiqh itu begini, kalau ada sesuatu yang wajib, ya, kalau ada sesuatu yang bersifat perintah, namun ada perkara yang lain membolehkan. Ketika dalam keadaan darurat, maka perkara itu yang tadinya wajib bisa menjadi mubah. Ada dalam kaidah ilmu usul fiqh begitu. Nah, masalah menutup aurat menggunakan jilbab, ya, itu mayoritas ulama mengatakan wajib. Menutup kerudung, ya, artinya berkerudung itu hukumnya wajib. Namun ada ulama secuil Pak, ada sedikit yang mengatakan ya memakai kerudung ya mubah, maksudnya mau nggak mau pakai ya nggak apa-apa. Ada yang mengatakan seperti itu. Mereka berdalil apa? Kalau seandainya dia berada di tempat yang mana orang kalau pakai kerudung diintimidasi, maka diperbolehkan untuk membuka kerudung. Misalkan ada seorang wanita kalau berkerudung, misalkan di Amerika, ya, yang mayoritas kafir, misalkan kalau dia pakai kerudung maka dia akan dibully dan lain sebagainya, diintimidasi, ya. Maka ulama itu mengatakan memperbolehkan untuk membuka kerudung. Ini ulama minoritas, kecil sekali. Lah kebetulan beliau yang punya anak yang kemudian tidak memakai kerudung, ngambil dari dalil itu, gitu, dari dalil yang minoritas itu, ya. Tapi ya tetap wajib berkerudung, Pak. Hukumnya wajib, ya. Ya itulah mungkin ada kesalahan yang beliau lakukan dalam masalah itu. Tapi ya kita nggak bisa menyalahkan. Maksudnya ya sudahlah, mungkin ada perbedaan pendapat yang beliau diambil itu yang minoritas, gitu, ya. Ya tetap kita harus menjaga diri kita jangan sampai mencaci mereka yang berbeda pendapat. Karena memang ada pendapat yang mengatakan ya mubah, gitu. Artinya buka kerudung nggak wajib. Ada ulama yang mengatakan begitu. Itu minoritas. Makanya dalam hal ini banyak ulama-ulama yang kemudian menentang, ya, tidak setuju dengan pendapat beliau itu dalam masalah ini, gitu. Satu masalah doang sih sebetulnya, gitu kan. Yang kurang yang dipermasalahkan ulama-ulama yang lainnya, gitu, ya. Ya. Lalu gimana Ustaz, apakah kita mengambil yang boleh nggak kita ngikuti? Ya, kita mengikuti orang itu, Pak, ikuti kebaikan bukan keburukan, itu loh, Pak. Kita mengikuti orang itu, ikutnya yang baik, jangan yang buruk diikuti, gitu loh, ya. Maka dalam sebuah hadis itu Rasul mengatakan apa? Ungdur maqala wala tangdur, apa, Pak? Hafal nggak? Masa nggak hafal? Ungdur maqala wala tangdur man qala. Lihatlah apa yang dia katakan, jangan melihat siapa yang mengatakan. Jadi kita melihat orang itu ketika nasihatin kita ambil yang baiknya, jangan lihat orangnya. Kalau kita dinasihati orang dan kita nggak terima karena yang nasihatinya itu orang yang menurut dia tidak baik, gitu, ya, sehingga dia menolak, itu sama dengan iblis. Iblis kan sama, Pak, ya. Iblis itu kan begitu, ya. Ketika diperintahkan untuk hormat kepada Nabi Adam, dia itu melihatnya Adamnya, bukan melihat siapa yang perintah, gitu loh. Padahal yang perintah Allah, seandainya iblis itu nurut perintah Allah, beres. Tapi dia gara-gara nggak mau mengikuti perintah Allah, ya, akhirnya dia mulai merendahkan Adam dan tidak mau hormat dengan Adam. Akhirnya apa terjadi, Pak? Allah laknat iblis, ya. Jadi begitu, Pak. Jikalau kita melihat ada orang yang baik, ya kita ambil. Kalau ada sesuatu yang tidak baik, ya kita tinggalkan. Gitu saja sih, Pak. Ya, Pak, ya. Nah, tetap saja kita harus menghormati siapapun.
nggak boleh mencaci maki siapapun, ya. Selagi ya mereka mungkin punya pendapat yang pendapatnya bisa dipertanggungjawabkan oleh mereka gitu ya. Nah itu masalah itu Pak ya. Itu Pak, cukup Pak. Oke, ada lagi Pak yang mau ditanyakan Pak? Kalau tidak ada, kita doa bersama-sama.